selamat malam semuanya. Evan Jaya kini hadir untuk Anda dalam hasil ramalan yang Anda tunggukan, ya, yang Anda tunggui video-video ramalan terbaru setiap harinya. Saya Evan Jaya kini hadir untuk Anda dalam hasil ramalan dalam menghadapi sebuah kesulitan situasi kondisi seperti saat ini. Apakah masih bisa melewati dan bisa bertemu dengan Dewa Penolong, ya? Oke, teman-teman, di sini kita akan melihat berbagai nasib kehidupan yang kamu jalankan, sikap dan tindakannya apa yang kamu hadapi, sehingga kamu bisa mendapatkan sebuah keberkahan, dukungan, dan sebuah pencerahan aura, ya. Oke, teman-teman, di sini depan kartu Anda, di depan video Anda hanya terpampang satu video, maksudnya terpampang dalam satu kartu, ya. Jadi untuk hasil akhir saya hanya mengambil 4 kartu yang lebih terpengaruh, 4 zodiak dalam menghadapi situasi kondisi yang kamu hadapi, ya. Jadi di sini kita akan melihat, kita tidak memilih kartu, tetapi kita akan langsung saja 4 zodiak mana yang lebih berpengaruh dengan kondisi yang kurang tepat ataupun dalam situasi yang bagaimana yang kalian jalankan, ya. Oke, teman-teman, Anda bisa lebih relaksasi dalam menghadapi situasi kondisi yang bagaimana. Hadapilah dan kamu dengarkanlah hasil ramalan dengan sama, penuh dengan rileks, santai, dan hembuskan pernafasan Anda secara berulang kali supaya kamu bisa merefleksi hasil ramalan dengan membina kehidupan kamu lebih baik, ya. Kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik, teman-teman, kita akan memulai mengambil kartu pertama. Nasib kehidupan kamu yang kamu jalankan selama 1 bulan di bulan Juni, ya. Jadi di sini kita udah melewati 10 hari, ya. Berarti masih ada 20 hari, ya. Jadi katakanlah kita melihat hasil ramalan ini selama 1 bulan ke depan di bulan Juni, ya. Kita akan melihat nasib kehidupan kamu di bulan Juni, ya. Di sini ada Amazonia. Yang namanya di sini kamu masih bisa ada sebuah koneksi, ya, terhubung dengan secara batinia, ya. Jadi ibarat di sini kamu masih bisa menemukan cara untuk bisa menghadapi sebuah masalah, ya. Jadi masalah seperti apa yang saya lihat di sini bertubi-tubi, sehingga masalah tidak pernah bisa selesai. Sebelum masalah kelar pasti sudah datang lagi, gitu, ya. Jadi dihadapkan dalam beberapa kedepannya ini mungkin kamu lebih banyak mendewasakan diri dalam sebuah masalah yang kamu hadapi, ya. Jadi di dalam sebuah kehidupan kamu yang kamu jalankan di sini, kamu harus bisa lebih menjaga, menjernihkan dan pemikiran kamu, jiwa kamu seperti apa, ya. Melihat sesuatu secara meluas dan secara berkepanjangan. Jadi apapun yang harus kamu lakukan, kamu harus bisa memberikan sesuatu yang terbaik dari dalam diri kamu. Sesuatu yang apa yang kamu tanam itulah yang kamu tuai, gitu, ya. Apa yang kamu sesuai apa yang kamu menuai, itulah di situ akan kamu tuai dengan tindakan yang kamu capai. Jadi nasib kehidupan kamu seperti ini di sini seharusnya bisa memberikan sebuah bentuk gambaran yang cukup baik, ya. Nah, jadi kamu sebenarnya di sini ada mendapat sebuah keberkahan, ya, tetapi kamu harus bisa rela melepaskan dalam segala beban yang bagaimana akan kamu capai semua stagnasi dan depresi kamu. Jadi hilangkanlah segala sesuatunya dan kamu pilihlah dan jalankanlah dengan sesuai bentuk pemilihan ataupun pilihan yang kamu ambil, ya, dengan sesuai keputusan yang kamu capai. Jadi apa yang kamu lakukan bisa dilakukan dengan cara lebih seksama dan secara perhatian. Nasib kehidupan kamu seperti ini, apa yang harus kamu jalankan di sini, ya, harus selalu melakukan sebuah perubahan, ya. Jadi kamu harus bisa mencapai segala sesuatunya dengan sisi yang baik. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu berikan, bisa memberikan sebuah bentuk kekuatan dalam membentuk sebuah ide gagasan, ya. Perubahan dalam sebuah kreatif dan bisa membangun lebih maju lagi, ya. Jadi kehidupan kamu ini di sini can build open up my strengths, ya, ibarat gitu, ya. I can build open my strengths. Jadi dalam hidup kamu itu janganlah terlalu
memberikan sebuah beban, tetapi jangan ada sebuah penolakan dalam sebuah perubahan, tapi berikanlah sebuah sisi yang baik. Kehidupan kamu seperti apa harus kamu jalankanlah dengan sesama. Ya, itulah nasib kehidupan kamu seperti apa yang harus kamu jalankan. Jadi kamu harus bisa benar-benar berpikir jernih dan berpikiran meluas. Jangan berpikiran lebih sempit dalam menjalani kehidupan ini. Jadi teman-teman udah cukup tahu dan cukup dimengerti ya apa saja yang harus kamu lakukan. Begitulah nasib kehidupan yang kamu jalankan. Jadi kamu tidak perlu takut ya. Sebenarnya semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu mengikhlaskan ataupun memberikan sebuah sisi yang positif. Jangan terlalu banyak terbebani, tetapi berikanlah sebuah sisi yang cukup memberikan sebuah energi yang bagaimana akan kamu sikapi. Lalu bagaimana dengan sikap dan tindakan dalam menghadapi situasi kondisi yang sulit seperti ini? Di sini pertama ya, kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang positif, mau menerima dan terdorong oleh sebuah bimbingan, nasihat, kritik dan solusi jalan terbaik dalam memberikan sebuah harapan ya. Terus juga situasi kondisi yang seperti ini kamu harus bisa memberikan sesuatu yang benar-benar lahir dalam sebuah harapan yang positif, harapan yang cukup memberikan sebuah sisi yang baik. Energi kamu seperti apa, itulah memberikan sebuah gambaran bahwa kamu benar-benar bisa lebih siap dalam menjalani keputusan apa yang akan kamu jalankan, mendapatkan sebuah sisi yang cukup memberikan sebuah energi yang menggembirakan ataupun energi yang cukup memberikan sebuah kekuatan dalam melahirkan sebuah harapan baru. Terus juga di sini kamu juga harus bisa lebih banyak mendekatkan dirimu pada Tuhan, dekatkan diri kamu dengan jiwa kamu yang cukup kuat, dekatkanlah Dia, jiwa kamu seperti apa, mintalah petunjuk dan arahan yang bagaimana yang akan dijalankan dalam segala bentuk harapan, dalam segala bentuk rencana yang bagaimana akan kamu tujukan di dalam hidup kamu. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu secara seutuhnya, secara menyeluruh, berikanlah sesuatu sisi yang cukup baik. Apa yang harus kamu jalankan, apa yang harus kamu berikan, berikanlah sesuatu yang bisa bertumbuh dalam hati dan pikiran kamu. Jiwa kamu harus bisa berpikir lebih meluas. Apa yang harus kamu capai, capaikanlah dengan sisi yang cukup menggembirakan. Cukup memberikan sebuah sisi yang energi yang bagaimana akan kamu sikapi. Ya, jadi di dalam diri kamu itu sebenarnya tidak ada sesuatu yang memberikan sebuah sisi yang cukup efek yang buruk. Tetapi di dalam diri kamu itu dengarkanlah, carilah resolusi jalan kebenaran, jalan yang sebagaimana untuk memberikan sebuah jalan resolusi. Kehidupan kamu seperti apa yang harus kamu berikan, terarah dan bisa mendapatkan sebuah sisi yang positif. Sisi yang bagaimana kamu harapkan, itulah yang harus kamu bina dan mendapatkan sebuah energi yang cukup baik. Jadi kamu udah cukup dimengerti ya, seharusnya di bulan Juni ini tidak ada sesuatu yang membuat kamu jengkel ataupun tidak bisa mendapatkan sebuah sisi yang baik. Tetapi ya seharusnya ya satu-satunya jalan resolusi, mintalah bantuan dan kamu bisa mendapatkan sebuah dewa penolong ya. Dan seberapa kesulitan yang kamu hadapi di bulan Juni ini pasti bisa melewati segala sesuatunya dengan baik. Tapi ada sesuatu yang membuatkan diri kamu itu lebih berat ya, karena kamu perubahan yang cukup drastis. Dekatkan dirimu pada Tuhan ya, mintalah arah petunjuk dan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Dewa Penolong, sesuai bimbingan solusi yang bagaimana akan kamu capai. Harus kamu sikapi dengan baik ya. Nah, lalu bagaimana dengan keberanian kamu dalam mencapai sebuah keberkahan, dukungan, doa dan bentuk pencerahan aura kamu di sini ya. Di sini ada yang saya namanya ini reveal the Piku Beauty. Kamu harus bisa memberikan sebuah peningkatan ya, energi yang positif di dalam hidup kamu. Energi dalam mengembangkan kreativitas kamu ke tahap yang lebih tinggi ya. Jadi terinspirasi dalam sebuah kekuatan cakra aura jiwa kamu ya. Lebih bijaksana dalam mengembangkan potensi ide-ide kreatif yang bisa membuat perkembangan ataupun sebuah peningkatan dalam rencana ya. Terus juga di sini ada turquoise lotus mother ya. Yang namanya di sini kamu harus bisa lebih banyak jangan terlalu terbebani oleh beban masa lalu ya. Jadi kamu lebih banyak terikat ataupun lebih mungkin kamu belajar dari kepahitan, belajar dari kemerosotan, kemunduran dan mungkin ada banyak sesuatu perubahan yang cukup memberikan sebuah sisi yang tidak baik ya. Sehingga di dalam diri kamu ini bisa memberikan sebuah bentuk perjalanan yang
mungkin merubah kehidupan kamu, baik dari segi sikap pemikiran kamu, sikap dalam tindakan, dan sikap dalam memberikan sebuah keputusan ya. Jadi keberkahan yang akan kamu capai di sini, kamu harus bisa memberikan sebuah kebenaran otentik, menemukan arah dan tujuan dan nasib kamu seperti apa ya. Barulah nanti di sini kamu akan bisa memberikan sebuah sisi yang baik. Lalu yang terakhir, Ivory Swan Goddess. Di sini kamu harus bisa melepaskan sebuah beban rasa bersalah kamu, beban yang mungkin kamu salah mengambil tindakan, beban yang mungkin kamu merasa kamu mengambil sebuah sisi tindakan yang tidak baik, sehingga kamu selalu merasa malu dan tidak memiliki sebuah wawasan ya, pengalaman yang mungkin membuat kamu itu jadi jatuh bangun, juga kamu merasa malu dengan diri kamu sendiri, apa yang kamu lakukan tidak membuahkan hasil ya, sehingga kamu lebih banyak takut-takut, fobia yang cukup berlebihan dengan cara apapun, sehingga kamu ya mungkin kamu terlepaslah dari beban masa lalu. Sadarilah secara seutuhnya, maka segala sesuatunya akan diberikan kamu dengan segala sisi yang cukup baik ya. Nah, jadi kamu udah cukup dimengerti ya, apa yang harus kamu capai, apa yang harus kamu lakukan, bisa mendapatkan sebuah sisi keberkahan, dukungan, dan bentuk pencerahan aura yang seperti apa yang harus kamu berikan ya. Jadi di dalam diri kamu, jiwa kamu seperti apa, kamu bisa memberikan sebuah sikap refleks yang cukup besar, yang cukup bisa memberikan sebuah energi positif. Di sini kita akan menarik 4 kartu. 4 zodiak yang lebih terpengaruh adalah yang pertama yaitu zodiak Aries. Yang kedua adalah zodiak Cancer. Yang ketiga adalah zodiak Capricorn. Dan yang keempat adalah zodiak Aquarius ya. Jadi 4 zodiak ini yang lebih berpengaruh dengan situasi kondisi yang bagaimana harus kamu sikapi dengan bijaksana. Itulah keempat zodiak yang lebih berpengaruh situasi kondisi. Jadi di bulan Juni ini kamu masih bisa bernafas dan kamu bisa menarik apa yang harus kamu capai ke depannya ya. Jadi di dalam diri kamu seperti apa yang harus kamu capai, itulah yang harus kamu lakukan dengan segala bentuk pemikiran, jiwa kamu seperti apa yang akan kamu berikan ya. Jadi di dalam diri kamu seperti apa, itulah yang harus kamu sikapi dengan lebih seksama. Bangunlah diri kamu secara seutuhnya dan berikanlah sebuah sisi yang cukup membaik sehingga kedepannya bisa memberikan sebuah energi yang cukup berpotensi dalam mengembangkan ide kreativitas dan ide gagasan lainnya ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Memang mungkin di sini hasil ramalan kurang akurat ataupun memang kurang diperjelas, bisa dikonsultasikan ke nomor WA saya untuk lebih jelasnya mengenai 4 zodiak yang kamu miliki ya. Oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 19635839. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.